Ketemu lagi saudara-saudaraku dengan saya, Hairuddin Lubis, praktisi meditasi yang akan berbagi pengalaman terkait dengan apa yang didapat dari meditasi. Kita dilahirkan atas dasar kasih sayang Tuhan, agar kita dapat memperbaiki apa yang pernah kita lakukan, ucapkan, dan pikirkan di masa lalu kita, agar kita menjadi naik kelas. Tetap sehat saudara-saudaraku, bahagia dan harmonis. Judulnya kali ini adalah kesadaran pikiran. Bagaimana pengaruh kesadaran pikiran dalam sikap kita sehari-hari? Tuhan yang maha meliputi ada di setiap yang ada, dan setiap yang ada di dalam Tuhan itu sendiri adalah memiliki salah satu sifat baiknya adalah kasih sayang, Rahman Rahim. Memberi tanpa melihat siapa yang akan diberi, semuanya diberi dengan kapasitas yang sama, dan memberi kepada yang dikehendakinya. Kira-kira begitu maknanya dari makna kasih sayang itu. Nah, kelahiran kita seperti yang saya bilang tadi dalam rangka kasih sayang Tuhan, agar kita bisa memperbaiki apa yang telah kita perbuat, ucap, dan lakukan di masa lalu kita, agar kita apa? Naik kelas. Naik kelas. Dari keadaan takdir yang seperti sekarang hingga takdir yang lebih baik. Dalam proses menjalani takdir itu, kita harus memang mampu menjadi rahmat bagi sekalian alam, termasuk diri kita, sesama kita, alam, dan hubungan dengan yang lain. Artinya, dalam proses itu kita harus mampu untuk menjadi rahmat. Tidak merusak, malah membangun peradaban yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik. Itu harapannya. Nah, berikutnya kemana kita akan pulang setelah itu? Ya, kembali kepadanya, menyatu dengannya. Oleh sebab itu, agar kita dapat menyatu, tentu kita harus memperbaiki diri kita. Memperbaiki diri kita. Ada harapan kita harus patuh dengan konsep itu. Tapi kepatuhan itu Tuhan tidak menuntut transaksional. Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, menjaga, memelihara, dan mengawasi. Mengawasi bukan untuk mencari-cari kesalahan, tapi dalam rangka untuk membawa kita jalan yang lebih baik. Kalau ketika kita melakukan penyimpangan-penyimpangan dari apa yang diharapkan Tuhan kepada kita. Tentu kita harus mengacu kepada ajaran-ajaran yang kita yakini dan kita pahami. Terkait dengan kesadaran, kesadaran itu sendiri berawal dari kata sadar, yang artinya hidup, ada, berada, insaf, dan seolah mengerti. Karena sadar itu baru hidup sebetulnya. Nah, kehidupan sendiri, ya hidup, ada, berada, insaf, hadir, dan memang mengerti. Nah, untuk menjadi mengerti, bagaimana caranya? Gitu. Ya, kesadaran yang perlu diperbaiki. Kesadaran yang perlu diperbaiki, sehingga kita lebih gampang untuk mencapai apa yang menjadi kehendaknya. Kesadaran. Siapa yang perlu disadarkan dalam hal ini? Nah, kita terdiri dari, selalu saya katakan ini, 4 unsur, yaitu ruh, jiwa, fisik, dan pikiran. Pikiranlah komando bagi fisik yang akan mengimplementasikan
apa yang menjadi tugas jiwa melalui badan fisik kita. Jadi spirit yang ada dalam kita sebetulnya akan menjalani kehidupan melalui badan fisik kita. Jadi oleh sebab itu pikiran harus berkesadaran lebih dalam lagi selain kesadaran yang dia miliki. Dasar-dasar kesadaran yang dia miliki yaitu kesadaran hanya untuk hidup. Sok tahulah gitu kira-kira. Jadi pikiran yang hanya bersadaran fisik, produknya cenderung tidak punya norma atau tidak punya nilai, value. Dia hanya untuk hidup. Bisa hidup, bisa memegang, bisa berjalan, bisa lain segalanya. Tapi memegang yang bagaimana, berjalan yang bagaimana, bicara yang bagaimana, dia tidak sampai kepada nilai-nilai yang dipahami atau value atau norma. Jadi oleh sebab itu pikiran perlu dibangkitkan kesadarannya sehingga apa yang dikehendaki terhadap kehadiran kita, kelahiran kita kembali, agar kita mampu merubah untuk menjadi lebih baik, dan akhirnya kita pulang dengan baik dan kembali kepada asal kita. Itu tujuan akhir dari kehidupan ini. Nah, dalam prosesnya memang banyak hal lah gitu. Tapi kita memang harus mengupayakan untuk membangun kesadaran itu. Caranya apa? Ya kalau sudah dewasa ya belajarlah. Tapi ada cara-cara untuk membangun kesadaran yang lebih dini, dimulai dari lebih dini, terutama untuk anak kita lah. Kita harus memang memberi asupan makanan yang baik, yang benar, minuman juga begitu, pendidikan yang benar, pengajaran yang benar, komunikasi yang benar, itu dasar yang perlu dibangun. Jadi segala aktivitas kita terkait bicara dan berbuat itu memang dikomandoi oleh pikiran. Oleh karena pikiran yang mengomandoi, maka pikiran yang harus dibangkitkan kesadarannya. Ditingkatkan kesadarannya, sehingga dia hanya tidak berkesadaran fisik, tapi kesadaran yang lebih baik, kata. Dan ada tingkatan kesadaran pikiran, atau pikiran bisa mencapai 3 tingkat kesadaran. Yang pertama, kesadaran fisik sebagai kesadaran dasarnya sebagai fisik agar dapat hidup. Yang kedua, kesadaran jiwa. Baru naik kelas lagi, kesadaran keilahian. Itulah kesadaran yang mampu menjadikan kita berucap, berbuat, dan berpikir seperti kesadaran Tuhan, dalam kesadaran Tuhan. Artinya on the track. Kesadaran fisik minatnya lebih cenderung kepada duniawi, fisik. Nah, dengan adanya kehendak bebas dan daya hayal, pikiran yang hanya memiliki kesadaran fisik, wah, keren dia. Nggak peduli cara mendapatkan sesuatu dengan jalan yang benar atau tidak benar. Dia akan raih semuanya. Dan dia nggak berpikir bahwasanya apakah sudah melukai orang lain atau tidak, atau melukai dirinya sendiri. Dan selalu berpura-pura, pura-pura kaya, pura-pura pintar, pura-pura macam-macam lah. Yang cenderung bersifat tidak baik lah. Nah, kesadaran jiwa dia selalu cenderung untuk berbuat kebajikan. Karena kenapa? Jiwa memang harus memperbaiki hal-hal yang kurang baik yang pernah dilakukan pada kehidupan yang masa lalunya. Nah, jiwa membawa data untuk harus bagaimana, sebetulnya membawa data. Nah, dengan kesadaran pikiran kita yang lebih tinggi, maka data itu bisa terakses. Data yang dibawa jiwa, perjanjian yang dibawa jiwa dengan Tuhannya, data dari akumulasi perbuatan dan ucapan yang masa lalunya, dari akumulasinya keseluruhannya. Nah, di sana makanya saya bilang kesadaran itu adalah mengerti. Dengan kesadaran jiwa kita mengerti untuk apa kita dilahirkan.
Untuk apa kita begini, untuk apa kita begitu, kita jelas banget gitu. Jadi kesadaran pikiran perlu ditingkatkan. Nah, kesadaran ilahian, ya sudahlah, enjoy lah, naik kelas lah kita lebih tinggi lagi gitu. Seberapa tinggi kelas yang harus kita gapai, kita itu nggak pernah tahu lah saya pikir. Karena sebelum kita dilahirkan dalam episode per episode, pertama sekali dilahirkan kan hanya Tuhan yang tahu kita harus jadi apa, harus bagaimana. Terkait dengan bahwa kita adalah bagian dari yang lain di alam ini. Kita tidak terpisahkan dari alam ini. Oleh sebab itu kita memang harus perlu belajar membangun hubungan dengan diri kita supaya kita kenal akunya aku dan segala segala potensi diri kita bisa terbangun atau terblow up dengan baik gitu. Yang bersesuaian dengan maksud tujuan penciptaan itu. Jadi memang pikiran yang perlu dibangun kesadarannya, sehingga dengan pikiran dibangun kesadaran pikiran, maka seluruh aspek indera akan mengikut apa yang menjadi kebijakan pikiran untuk bisa dilakukan dan diucapkan. Jadilah kita bijaksana. Jadi menilai kesadaran itu kan itu semuanya dalam hati ya. Nafsu juga adanya dari dalam, bukan fisik. Dia spirit yang membisik kadang-kadang seolah-olah kita dengar dan sebagainya. Itu harus kita nilai. Ini suara nafsu atau suara akal atau suara ego atau suara rasa yang adalah kesadaran, kita nggak tahu. Itu kita harus belajar. Kita memang harus berlatih. Contoh misalnya begini, kita sekali waktu tersinggung dengan perlakuan orang lain, gitu. Akhirnya kita juga marah dan terjadilah pertengkaran. Nah setelah itu terjadi penyesalan kah, dendam kah, berbagai perasaan. Nah kita harus bisa menilai itu. Ketika terjadi kecamuk diskusi dalam diri kita harus bisa menilai siapa yang ini. Nah itu kesadaran itu yang mengendalikannya. Oh ini suara nafsu, oh ini suara akal, oh ini suara ego, oh ini suara rasa yang benar. Jadi kesadaran itu range-nya dari mulai fisik hingga keilahian. Siapa yang membawa kesadaran itu? Yang membawa kesadaran itu adalah rasa. Rasa itu yang membawa kesadaran itu. Nah, ketika rasa selalu dilatih untuk bisa hadir dalam setiap konsep berpikir, dalam setiap pikiran berpikir, maka rasa akan selalu hadir ketika kita akan melakukan sesuatu terkait bicara dan berbuat serta berpikir. Jadi selalu coba analisa lah apa yang terdengar dari kedalaman diri kita. Ini suara siapa, suara siapa, suara siapa. Rasa itu sendiri kebenaran karena sumbernya dari keilahian dan indera. Rasa cabai dari indera. Rasa keilahian dia dari kedalaman diri kita. Rasa sakit dari indera. Sakit kan nggak pernah berbohong. Pedas cabai nggak pernah berbohong. Maka rasa itu adalah kebenaran. Jadi ketika kita mampu untuk merasakan apakah kita sudah memiliki kesadaran pikiran yang lebih baik, bisa kita cek selain kita cek dari apa yang berkecamuk dalam diri kita, dalam katakan kita biasanya dalam pikiran kita atau dalam hati kita, dalam nurani kita, tapi yang ada di dalam diri kita yang sedang diskusi itu, yang sedang berkecamuk itu kita coba rasakan, analisa itu. Makanya saya selalu bilang kita alangkah baiknya ketika kita mampu berpikir lebih dalam. Untuk mampu berpikir lebih dalam tentu kita harus membuka wacana, wawasan seluas-luasnya, sehingga kita bisa mencari nilai-nilai banding terkait dengan apa yang kita ucapkan dan perbuat. Jadi memang harus berlatih, terus berlatih. Kira-kira sampai sini saudaraku, kita harus terus berlatih, dan apapun yang kita lakukan, ucapkan, dan pikirkan harus melibatkan kesadaran.
Tuhan tidak mengharapkan agar kita patuh dengan negosiasi negosiasi yang apa namanya itu ya. Ya nggak apalah. Dengan kesadaranlah kita lakukan. Jangan bukan dengan transaksional. Tuhan tidak akan mengintip-intip kesalahan kita. Tuhan tahu semuanya. Dan Tuhan akan membimbing, bukan untuk menghukum. Dia akan membimbing. Karena apa? Ada Tuhan di setiap yang ada. Saya pikir, saudara-saudaraku, sampai di sini dulu ya. Kita harus berpikir dalam, membuka wawasan seluas-luasnya agar kita mampu membangkitkan kesadaran kita sehingga kita bisa naik kelas. Tetap sehat saudara-saudaraku, bahagia dan harmonis.